Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kun anfusakum, peliharalah dirimu. Nah, kenapa kita harus memelihara diri kita? Setiap insan manusia yang ada di atas bumi ini adalah pemimpin. Pemimpin buat dirinya sendiri, pemimpin buat keluarganya. Maka kita harus menjaga diri kita. Bagaimana menjaga diri kita? Belajarlah tentang agama Islam. Belajarlah membaca Al-Quran. Sesungguhnya apa? Petunjuk bagi kita adalah Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tiada keraguan bagi Al-Quran, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Belajarlah Al-Quran, belajarlah agama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Ingat, apapun yang diri kita perbuat di atas dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Ingat, kita dilahirkan di atas dunia ini ada 3 janji kita kepada Allah. Yang pertama adalah apa? Maut. Rezeki kita, jodoh kita, itu sudah Allah yang mengatur. Ketika maut menjemput kita, setiap solat kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyayati wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita baca, itu janji kita kepada Allah. Solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, kita persembahkan untuk Allah. Ingat, solat yang bagaimana yang kita persembahkan kepada Allah? Apakah solat hanya melepaskan kewajiban saja? Ya, apakah kita sekedar solat 5 menit selesai, ya 10 menit selesai? Ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, orang yang khusyuk dalam solatnya, dia paham makna dari bacaan solat tersebut. Mulai dari takbiratul ihram sampai akhir, dia paham maknanya. Yang kedua, ibadah kita. Ibadah yang bagaimana yang kita persembahkan kepada Allah? Apakah ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah ibadah yang main-main saja? Bila kita diperintahkan berbuat kebaikan sesama manusia, fastabiqul khairat. Dimanapun kita berada, kita membuat kebaikan kepada manusia. Zakat, infak, sedekah, kita diperintahkan. Tapi apakah ada kita melakukan? Yang ketiga, hidup kita, hidup yang bagaimana yang kita persembahkan kepada Allah? Apakah hidup dalam kezaliman? Apakah hidup dalam kemunafikan? Ya kan? Kita tanya diri kita, hidup yang bagaimana yang kita persembahkan kepada Allah? Allah merindukan orang yang hidup penuh dengan ketenteraman, orang yang hidup penuh dengan keimanan, orang yang hidup penuh dengan ketakwaan kepada Allah, orang yang hidup dengan hati yang bersih, qalbul salim. Allah merindukan itu semua. Orang yang hidup dengan hati yang benar-benar bersih, orang yang hidup semata-mata hanya ingin mengabdi kepada Allah. Yang terakhir, mati kita, mati yang bagaimana yang kita persembahkan kepada Allah? Mati yang usnul khotimah, mati yang su'il khotimah. Kita tanya diri kita sendiri, ada tak yang mati dengan kezalimannya? Ada, Fir'aun. Ada tak yang mati dengan kekayaannya? Ada, apa? Qarun. Yang kita berharap kepada Allah, kita mati dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu harapan kita. Orang yang meninggal dalam mengucapkan La ilaha illallah, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, sambungan ayat tadi, wa ahlikum nar, dan selamatlah keluargamu. Nah, baru keluarga. Ingat, dalam keluarga ada seorang ayah, ada seorang ibu dan anak, ada suami dan istri. Tanggung beratnya jawab, tanggung jawab seorang ayah itu sangatlah berat. Dia akan mempertanggungjawabkan dosa seorang istri, dosa anak-anaknya dia akan bertanggungjawabkan. Kelak di hadapan Allah, yang dihisab terlebih dahulu itu adalah seorang suami, seorang ayah.
Makanya kita sebagai pemimpin dalam keluarga, ajarkanlah istri kita, ajarkanlah anak-anak kita ilmu agama. Ya. Jangan kita biarkan anak-anak kita biarkan istri kita larut dalam kezaliman, dalam kemunafikan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari kita menjaga diri kita. Kun anfusakum wa ahlikum nara. Kita pelihara diri kita dan keluarga kita dari asap api neraka. Jadi mari kita menjaga diri kita yang lebih utama dulu. Kita bersihkan diri kita, baru keluarga kita. Ya kan? Kalau diri kita selamat, keluarga kita tidak selamat, ya percuma, tetap kita akan mendapatkan api neraka juga. Jadi niatkan, ya bagi yang niatkan mulai dari hati kita, mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Dan bagi yang sudah mulai ingin berumah tangga, mulai menikah, mulai membina rumah tangga, niatkan pernikahan ini akan kita bawa ke surga Allah. Bukan pernikahan ini sampai muat memisahkan. Kalau sampai muat memisahkan, mati istri, suami nikah lagi. Betul. Kan. Nah, kalau kita niatkan pernikahan ini, rumah tangga ini sampai ke syurga Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan istri kita, bertemu dengan anak-anak kita, insya Allah. Amin. Dengan catatan, ajarkan mereka tentang ilmu agama.